kasih kesempatan bagi kami untuk menyembah-Mu. Ini waktunya kami mendengar firman Tuhan untuk mengurapi kami sehingga setiap firman boleh kami pahami dan menyingkapkan hal-hal yang rahasia yang mungkin ada banyak hal yang belum kami ketahui sebelumnya. Sehingga kami semakin cerdas, semakin memahami firman dan jalan-jalan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mengucapkan deklarasi dengan iman. Satu, dua, tiga. Aku adalah orang yang berharga, dimerdekakan, ditebus, diampuni, dikasihi, diberkati, dilindungi, makmur, sehat, dan utuh. Aku teguh dalam iman, penuh hikmat, berbakat, percaya diri, kreatif, kompeten, disiplin, fokus, penuh motivasi. Aku diperlengkapi, diurapi, diterima, dan diakui. Aku bukan orang biasa-biasa, bukan orang rata-rata. Aku adalah anak dari Allah yang Maha Tinggi. Semua rancangan Tuhan dalam hidupku pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan yang kuberikan kepada lidah bibir kami sehingga yang kami katakan terjadi dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita firman Tuhan tentang berbahasa roh. Nah, sebenarnya saya sudah buat videonya tentang berbahasa roh, tentang bahasa roh dan api, bahasa roh dan api atau baptisan roh dan baptisan api ya, kalau nggak salah ya. Kemudian tentang pengurapan, saya juga telah mengajar tentang bahasa roh di dalam gereja. Saya juga telah mengajarkan tentang apa ya, banyak sih. Tentang diurapi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kemudian kepenuhan Roh Kudus, itu semuanya berbeda, saudara. Karena ada yang berkata begini, kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus itu sama enggak, saudara? Semuanya itu berbeda. Makanya tuh di Alkitab ada tertulis tentang kepenuhan Roh Kudus, tentang dipimpin Roh Kudus, semuanya ada supaya kenapa sih supaya kita pelajari supaya tahu kalau tahu bedanya sehingga kita tahu di bagian mana yang kita belum gitu loh. Kalau semuanya kita anggap sama, nanti waktu ada hal yang bagian yang kita belum menerima atau ada bagian yang kita belum lakukan atau ada bagian yang masih kosong, kita rasa kita sudah terima kan rugi gitu loh. Makanya kita pelajari semua supaya kita tahu bagian-bagian mana yang kita belum alami, bagian mana yang kita belum lakukan, bagian mana yang kita masih lubang, nah gitu loh. Makanya kita harus pelajari seluruhnya. Kita belajar supaya kita bisa mengerjakan firman Tuhan dengan utuh, ya kan? Makanya saya sering mengajar, kita harus mengenal Tuhan dengan utuh, mengenal firman-Nya dengan utuh, supaya kita bisa melakukan firman juga dengan utuh supaya kita tidak menjadi kecewa. Kalau kita melakukan firman dengan utuh dan mengenal firman-Nya dengan utuh, kita tidak akan salah paham. Nah, demikian juga dengan berbahasa roh. Karena sekali lagi ada banyak yang berkata, oh berbahasa roh itu kalau tidak bisa ditafsirkan, itu berarti sesat, itu bukan bahasa roh. Karena semua bahasa roh itu harus bisa ditafsirkan. Nah, ini namanya nggak baca Alkitab dengan lengkap. Wah, kalau bahasa roh cuma bahasa roh tok, tapi kamu nggak ngerti, ya itu namanya nggak berguna, itu namanya sesat. Lalu siapa bilang itu sesat? Makanya baca Alkitab itu harus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru supaya paham, ya kan? Supaya paham supaya kita nggak gampang mengatakan sesat. Nah, kan rugi gitu loh. Nanti jangan sampai kita ini menyesat-nyesatkan orang, ternyata kita yang sesat, ya kan? Atau kita membodoh-bodohkan orang, ternyata kita yang bodoh, ya kan? Makanya kita harus belajar dulu, setelah mengerti baru kita bisa mengatakan mana yang salah dan benar. Kalau saya dulu itu, makanya saya sering jelasin ya, kita sebagai orang percaya itu lebih baik ke anak kecil, bukan juga gampang percaya, tapi juga bukan berarti gampang menyesat-nyesatkan. Tapi kita menjadi orang yang murni. Murni itu gini loh.
Kita itu mau kebenaran, kita itu tulus mau menerima kebenaran dari Tuhan. Hati kita itu ke Tuhan. Terus kita baca Alkitab lah. Kalau saudara, saya kepingin tahu kebenaran tapi nggak pernah baca Alkitab, ya salah. Saya dari dulu itu suka baca Alkitab, saudara. Saya dari dulu, saya waktu kecil aja sudah. Saya waktu kecil tuh tahu sudah suka untuk baca Alkitab, tapi kemudian tertuduh karena harus berdoa, saya nggak bisa berdoa. Sehingga baca itu kemudian nggak lanjut karena saya nggak tahu berdoa, ya kan, karena di situ ada penuntunnya harus berdoa dulu lah, saya nggak bisa berdoa. Nah itulah penuntunnya tuh maksudnya bener, tapi karena saya merasa harus berdoa, karena saya tidak bisa berdoa, saya nggak berani baca. Bahkan sampai saya kepengen baca Alkitab, pernah robek, saya pegang Alkitabnya itu robek, itu saya kayak, karena dulu di di sekolah saya cuma saya yang Kristen, bagi mereka kitab mereka dulu kan itu sakral, bagi mereka duduk di atas kitab mereka aja, itu aja itu sudah najis, ya kan, itu nggak boleh, ya kan, itu bener-bener kayak pelecehan, ya kan, itu kita, mereka bisa marah, apalagi sampai robek, ya kan, itu Alkitab saya itu robek nggak sengaja gitu loh, saya ketakutan kayak sudah mau masuk neraka. Terus saya ngomong ayah saya bilang, lu nggak apa-apa, Alkitab itu kan buatan manusia. Ini itu kan kertas, ini kan buatan di pabrik. Kalau robek ya beli lagi. Yang tidak boleh dihina itu firmannya, isinya. Tapi kalau bukunya, ini buku. Ayah saya memberi pengertian tuh langsung saya lega bahwa saya tidak masuk neraka. Karena dari kecil saya suka gitu, ya kan. Nah dari situ tapi saya punya ketulusan kepengen tahu kebenaran. Nah setiap kita kalau kepengen tahu kebenaran, bukan nyari-nyari sendiri gitu ya. Kepengen tahu kebenaran, kita baca Alkitab, kita itu rindu dikasih tahu kebenaran sama Tuhan, walaupun Tuhan gak langsung ngasih tahu, pasti Tuhan itu akan tuntun, ya kan? Tuhan itu pasti akan tuntun di dalam kebenaran. Jadi nggak gampang nyesat-nyesatkan orang, nggak terus cari kebenaran, tanya sana tanya sini tapi nggak pernah baca Alkitab, ya itu namanya mengandalkan manusia gitu loh. Boleh bertanya, tapi saudara punya dasar juga, saudara suka membaca Alkitab. Nah itu ya. Nah kita itu harus tahu bahasa roh itu sebenarnya kalau baca di Alkitab, bahasa roh itu punya dua fungsi supaya kita nggak salah paham. Apa bahasa roh itu punya dua fungsi. Nah, saya berbahasa roh. Judulnya mana? Nah, bahasa roh. Mari ya. Supaya kita nggak salah paham, bahasa roh itu ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Fungsi yang pertama itu bahasa roh untuk pribadi, ya kan? Nah ini supaya nggak salah paham. Bahasa roh itu untuk pribadi yang pertama. Yang pertama untuk pribadi itu ada dua macam. Ada dua kegunaan untuk pribadi, ya kan? Fungsinya ada dua. Berbahasa roh ada dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk bahasa roh itu untuk pribadi. Gunanya untuk pribadi. Nah, untuk bahasa roh pribadi ini, bahasa roh untuk pribadi ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahasa roh untuk doa. Bahasa roh untuk doa itu di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara perhatikan. Siapa yang berkata-kata di dalam bahasa roh, ini roh kecil ya, ini roh kita. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, roh Allah, ia mengucapkan hal yang rahasia. Roh kita berdoa oleh pimpinan Roh Kudus untuk mengucapkan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti karena ini hal yang rahasia. Kalau di dalam terjemahan King James Version dikatakan, sebab siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia tidak berbicara kepada manusia, melainkan kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya, namun dalam roh dia membicarakan hal yang rahasia.
Dikatakan dia tidak sedang berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini dikatakan apa? Bahasa roh. Lah kalau di sini dikatakan dia tidak ngomong kepada manusia, dia ngomong kepada Allah untuk bahasa yang rahasia. Loh, kok ada yang ngomong? Loh, itu ya harus diterjemahkan. Harus ada yang menafsirkan. Karena harus ada yang mengerti. Gimana sih? Namanya bahasa rahasia. Tadi tadi katakan ini bahasa berbahasa roh kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena ini adalah berbahasa mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kok kamu ngotot itu harus ditafsirkan, harus diterjemahkan. Wong sudah ditulis bukan untuk manusia kok kamu nafsirkan. Kalau kamu nafsirkan, berarti kamu ngawur nafsirkannya. Wong sudah diucapkan bukan untuk manusia kok ngotot. Oh orang itu berbahasa roh, gak ada menafsirkan berarti sesat. Loh, siapa yang ngomong sesat? Wong ini sudah jelas Alkitab nulis. Ini ngomong kepada Allah, bukan ngomong kepada manusia. Kalau ngomong rahasia dikatakan sekali lagi. Makanya baca Alkitab itu harus lengkap. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Kalau ada yang menerjemahkan atau ada yang menafsirkan, itu namanya nggak rahasia lagi. Padahal dikatakan ini Roh Kudus itu berbicara kepada dengan rohmu, membantu supaya rohmu yang berdoa untuk hal-hal yang rahasia, supaya tidak ada yang tahu, bahkan kamu nggak tahu. Makanya ada yang bilang gini, buat apa berdoa kalau kamu sendiri nggak tahu? Loh, kenapa memang kalau saya nggak tahu? Yang paling penting itu kan Allah tahu dan Roh Kudus tahu. Yang paling penting adalah roh Allah berdoa yang terpenting untuk kita. Karena kadang-kadang kita tidak tahu yang terpenting untuk saya. Karena saya tidak tahu masa depan. Saya tidak tahu yang paling saya butuhkan. Bahkan saya dulu untuk calon suami, saya tidak tahu yang paling saya butuhkan. Mungkin kalau orang lain cuma butuhnya, oh saya maunya ya seorang suami. Sabar. Orangnya cinta Tuhan, kadang abstrak cinta Tuhan. Dia kerja. Wes gitu tak abstrak. Loh, saya dulu nggak berani cuma ngomong gitu karena saya tidak tahu cinta Tuhan itu yang kayak gimana, yang spesifik. Ternyata saya dulu selalu kalau minta sama Tuhan, terus saya kepadaan bahasa roh, saya tidak tahu. Ternyata makanya banyak orang kalau yang ketemu saya dan suami saya ngomong, aduh suaminya ini kayak tailor made, dibuat khusus untuk Pastor Deborah. Plek, karena saya doyan tidur, kalau suami lain mungkin bisa marah. Suami saya lebih suka kalau lihat saya tidur. Dan sebagainya. Ada banyak hal yang tidak pernah saya pikirkan. Itu ternyata dilengkapi oleh suami saya yang tidak pernah saya terpikirkan. Saya dulu sampai takut menikah. Takut nanti suami saya bisa komplain kalau saya sifat saya begini. Ternyata enggak, justru suami saya senang dengan sifat saya yang saya tidak terpikirkan. Mungkin orang lain bisa nggak suka dan sebagainya. Karena Roh Kudus itu tahu hal-hal yang saya tidak tahu. Kan itu yang terpenting. Kok ada orang yang ngotot bahasa roh harus diterjemahkan, harus bisa ditafsirkan. Kalau tidak bisa ditafsirkan namanya, itu namanya sesat. Lah ayat ini dikemanakan? Berarti yang sesat Alkitab karena tulisan ini mau dikemanakan? Dicoret. Kenapa ada firman Tuhan menuliskan bahwa ada bahasa roh ini? Kita berbicara kepada Bapa. Dan bahasa roh, jangan salah, bukan bahasanya malaikat. Bahasa roh itu bahasanya Allah, bukan bahasa malaikat.
Kalau bahasa roh itu bahasa malaikat, ya setan ngerti. Bukan bahasa rahasia berarti. Kan iblis itu juga malaikat, tapi malaikat yang jatuh. Bahasa roh itu bahasanya Allah, bahasanya Bapa kita, bahasanya Allah kita. Hanya Allah Bapa kita, Roh Kudus, Yesus yang ngerti. Malaikat tidak ngerti. Jadi bahasa roh itu bukan bahasanya malaikat. Banyak yang salah. Oh, bahasa roh itu bahasa surga. Ya, salah. Bahasa surga. Bahasa malaikat ada bahasanya sendiri. Makanya di dalam Oh, kok iblis, sorry ya. Iblis atau malaikat ya, ini ya salah tulis ya. Iblis atau malaikat itu punya bahasa sendiri. Makanya di dalam 1 Korintus 13 kita tidak tahu bahasanya apa. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahasa malaikat ada sendiri. Makanya dikatakan bahasa roh itu bahasa rahasia. Kalau bahasa roh itu bahasanya malaikat, bahasa surga malaikat ngerti, maka iblis juga ngerti. Ini namanya bukan rahasia. Kenapa? Lula malaikat itu ada, wong iblis itu kan bisa membocorkan, wong iblis itu penggosip. Iblis itu kan roh dusta, roh penggosip, roh yang selalu mau memporak-porandakan menyebarkan segala sesuatu. Makanya bahasa roh itu bukan bahasanya malaikat, tapi bahasanya Allah. Makanya waktu kita berbahasa roh, hanya Allah yang tahu. Kamu nggak perlu tahu. Terus ada yang bilang gini, kalau kita berbahasa roh, waktu berdoa di dalam bahasa roh, jangan diem aja waktu berbahasa roh, kamu juga harus mikir. Berdoa berbahasa roh sambil pikiranmu mikirin. Misalnya berbahasa roh, terus pikiranmu sambil mikirin rumah. Berdoa untuk rumah kamu berbahasa roh. Ya ini namanya menyusahkan diri sendiri. Kamu itu berdoa berbahasa roh itu justru karena kamu nggak bisa memikirkan apa yang kamu harus katakan. Kalau kamu bisa mikirkan, ya kamu nggak usah berbahasa roh, kamu berbahasa akal budi saja. Misalnya nih, saya rindu punya rumah. Saya kepingin rumah di Jakarta. Ya saya berdoa Tuhan aku pingin rumah di Jakarta. Nggak usah gini. Syakarollah berbahasa roh, tapi mikir. Oh, sekian ribu meter. Ininya segini, ya nggak usah berbahasa roh. Berbahasa roh itu membantu kamu itu untuk hal-hal yang kamu itu nggak bisa pikirin. Itu waktunya untuk otakmu itu istirahat karena kamu nggak bisa mikirin. Hal-hal yang di luar kamu bisa pikirkan. Makanya kebutuhan Tuhan itu kasih kamu berbahasa roh karena untuk menolong kamu. Justru untuk menolong kita. Makanya untuk peperangan rohani. Berbahasa roh itu untuk doa-doa yang kadang kita itu nggak ngerti apa yang kita harus doakan. Kita berbahasa roh kayak contoh ya. Ini kesaksian orang-orang yang bersama dengan saya. Waktu itu kita jalannya. Saya itu suka berbahasa roh, saudara. Mau jalan, mau lagi di mana, tiba-tiba mau tidur itu saya berbahasa roh. Pokoknya saya nggak mau mulut saya diem. Saya berbahasa roh. Terus ada yang bilang gini, berbahasa roh kok tiba-tiba bisa diem, tiba-tiba bisa bisa bahasa roh sendiri. Ingat ayatnya. Roh ini kecil, rohmu. Kamu bisa memulainya. Roh Allah baru kemudian menguasai. Mula-mula kamu kepenuhan Roh Kudus yang memulai. Tapi selebihnya kamu yang memulai. Makanya rohnya kecil, rohmu. Gak nunggu. Mana ya? Roh Kudus kok gak menggerak-gerakkan lidahku ya? Kok gak gerak-gerak ya? Ya, kamu salah ngerti. Itu rohmu kok.
Saya pada waktu jalan tiba-tiba berbahasa roh, saya tidak tahu tiba-tiba saya berbahasa roh, tiba-tiba di telinga saya jelas ada suara. Iblis menginginkan adikmu mati. Tiba-tiba begitu, saya langsung berbahasa roh. Agak lama, adik saya WhatsApp. Ternyata adik saya yang cowok kecelakaan. Ditabrak truk gede, truk gandeng. Berarti itu tadi benar kata-katanya iblis kepengennya adikmu mati. Saya kan tidak tahu kan, saya berbahasa roh, dan itu ternyata peperangan rohani yang saya tidak tahu. Dan ternyata terus akhirnya terus Tuhan kemudian ada suara lagi berkata, iblis menginginkan nyawa adikmu, tetapi dia diselamatkan. Waktu itu terus anak-anak yang ngasih tahu saya, teman-teman, saya baru sadar. Loh, Kak Deborah, ini kenapa kamu tadi saya gini? Kok anak ini dari tadi kok Kak Deborah itu bahasa roh terus? Ternyata karena ini ya. Iya ya, sadar juga. Coba saya tadi nggak berbahasa. Adik saya kecelakaan ternyata saya berbahasa roh untuk hal-hal yang saya tidak tahu kan. Nah, ada perkara-perkara yang di luar apa yang saya pikirkan, di luar kendali saya. Itu ternyata Tuhan bekerja. Roh Allah mengilhami roh saya. Saya berbahasa roh itu kayak roh saya dan roh Allah bekerja sama. Berdoa yang otak saya itu nggak bisa mikirin. Otak kita itu kan seringkali cuma bisa membayangkan yang kita bisa lihat. Atau lagi sedang mikirin sesuatu baru. Kita kan nggak lagi mikir mau kita lagi jalan-jalan. Kita lagi santai, kita lagi jalan ngobrol. Tapi saya terlalu terbiasa. Dalam keadaan ngobrol pun, kalau lagi mulut lagi gak ngobrol dengan teman, saya berbahasa roh. Karena bagi saya daripada mulutnya diem, mulutnya kering, saya berbahasa roh. Saya lebih suka membangun roh saya. Nah, apa saja sih kegunaan? Makanya firman Tuhan berkata di dalam Alkitab, di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh Allah ya, roh gede. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Allah membantu kita. Bukan terus kemudian roh Allah berdoa sendiri. Enggak, dia harus bekerja sama dengan kita. Karena Allah itu adil, roh Allah itu berdoa. Dengan roh kita, unity, berdoa. Untuk hal-hal yang tidak terucapkan, untuk keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan menyelidiki hati nurani. Jadi ada banyak hal yang di luar kendali kita, di luar kekuatan kita. Kita ini nggak tahu apa yang sedang akan terjadi. Tiba-tiba Tuhan itu bawa kita berdoa untuk orang-orang kudus, misalnya orang-orang kudus ini bukan orang-orang yang sudah mati ya, tetapi Tuhan tiba-tiba membawa kita berdoa untuk orang-orang keluarga kita. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pergumulan orang tua kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan gembala kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman kita atau orang-orang yang selama ini khotbah untuk kita merasa diberkati, tapi kita tidak tahu pergumulan mereka di belakang kita, di balik layar kita tidak pernah tahu. Sehingga kita waktu berbahasa roh kadang-kadang tiba-tiba terbesit wajah mereka, tapi kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, kita cuma berbahasa roh. Itu doa yang rahasia kadang-kadang kita tidak perlu tahu. Ada hal yang rahasia. Karena kadang-kadang Tuhan itu tidak perlu mengungkapkan rahasia-rahasia yang kadang-kadang kita tuh nggak perlu tahu. Gitu loh. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita perlu tahu kalau kita itu memang dewasa dan memang perlu tahu. Supaya orang itu bertobat dan sebagainya. Tapi ada hal-hal yang tidak perlu disingkapkan. Tapi kan di bumi ini yang punya otoritas itu adalah anak-anak Tuhan. Alkitab memang berkata dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Yes.
Tapi sebelum kuasa si jahat, sebelum bumi ini ada di bawah kuasa si jahat, itu bumi ini ada di bawah kuasa Adam dan Hawa. Makanya setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dunia ini ada di bawah kuasa si jahat. Tapi anak Tuhan, begitu kita kembali dan percaya kepada Yesus, otoritas ada di tangan kamu. Bumi tetap di bawah kuasa si jahat, tapi kamu bisa merebutnya. Gak seluruh dunia, makanya kita peperangan terus merebut setiap orang. Makanya roh Allah untuk merebut orang-orang berdoa itu butuh kamu. Roh Allah yang di surga. Makanya saya pernah katakan kita ini adalah landasan ilahi. Yang di surga nggak bisa langsung turun ke bumi. Yang terang harus turun kepada terang, yaitu kita. Kita makanya dikatakan kita terang dunia. Kita adalah roh Allah tinggal di dalam kita. Supaya yang kudus bisa tinggal kepada kita. Pada waktu roh Allah tinggal pada kita. Lewat kitalah Tuhan bekerja. Lewat kitalah roh Allah bisa berdoa lewat kita. Berbahasa roh. Doa. Jamah setiap orang. Doa. Makanya kita bisa me- 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 berdoa di dalam bahasa roh, mendoakan orang. Kadang-kadang kita tidak tidak sedang memikirkan berdoa kepada orang, tetapi kita berbahasa roh begitu aja. Makanya saya dulu bisa berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa, suka berbahasa roh. Tiba-tiba sekelebat, Tuhan kasih tahu, oh si ini mau bunuh diri, sekelebat. Tuhan kasih tahu, oh orang ini terikat ini, sekelebat. Tuhan kasih tahu, oh orang ini ter, ter apa ter apa sih terikat di dalam roh perzinahan dan sebagainya supaya orang ternyata orang itu mengalami kelepasan dan sebagainya itu kegunaan yang kedua tadi kan doa bahasa roh yang pertama itu untuk fungsinya untuk pribadi kan ya kan untuk pribadi kan ada dua yang pertama adalah bahasa roh untuk pribadi yang pertama adalah untuk doa ini ayat untuk doa yang kedua untuk membangun diri sendiri. Yang pertama ini A ya, A ya supaya Kak bingung ini B kan. Yang A ini adalah untuk berbahasa roh. Untuk bahasa roh untuk doa. Yang kedua bahasa roh untuk membangun diri sendiri. Terus orang-orang selalu gini, berbahasa roh itu harus gak bu gak pak gak perlu berbahasa roh. Yang perlu itu bernubuat karena bernubuat itu membangun orang lain. Saudara, sebelum kamu membangun orang lain, yang paling penting itu bisa membangun dirimu. Sebelum kamu bisa menyelamatkan orang lain, yang penting itu menyelamatkan dirimu sendiri. Sebelum kamu menyelamatkan orang lain yang tenggelam, kamu harus bisa berenang. Gak usah sombong. Gak perlu berbahasa roh. Yang penting adalah bernubuat. Karena dengan bernubuat kita membangun orang lain. Oh ya terserah. Kalau pilihanmu itu, kalau saya lebih mementingkan membangun diri sendiri dulu. Makanya Paulus berkata, jangan sampai kamu menginjil, kamu sendiri ditolak. Makanya saya selalu berkata, menangkan jiwa, tapi paling penting adalah jiwamu sendiri diselamatkan. Kedua, keluargamu diselamatkan. Jangan cuma sibuk menyelamatkan orang lain, keluargamu nggak selamat. Kamu nggak selamat. Rugi. Kerugian terbesar. Kamu memenangkan dunia, kamu sendiri nggak selamat. Yang untung orang-orang yang kamu selamatkan. Makanya Paulus berkata, jangan kamu sendiri menginjil, nginjil, 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 kamu sendiri nggak selamat. Makanya kita tuh nggak usah gaya-gayaan. Ngapain bahasa roh? Penting itu bernubuat, karena bernubuat membangun jemaat. Bahasa roh kan nggak membangun jemaat. Emang kenapa? Bagi saya mau bangun diri saya dulu. Kayak sekarang saya bisa membangun saudara kan? Saudara banyak diberkati nggak dari channel ini kan? Bagaimana saya bisa membangun saudara kalau saya tidak membangun diri saya sendiri? Bagaimana saya bisa membagikan firman kalau saya tidak pernah membaca Alkitab dari saya masih kecil? Kan harus membangun diri sendiri dulu. Bagaimana saya bisa membagikan tentang berbahasa roh kalau saya sendiri tidak berbahasa roh? Bagaimana saya bersaksi tentang kegunaan doa bahasa roh kalau saya tidak pernah mengalaminya?
Nah, membangun diri sendiri. Yang kedua adalah untuk berbahasa roh untuk membangun diri sendiri. Tadi judulnya apa sih? Pertama, fungsinya berbahasa roh, satu, bahasa roh untuk pribadi, ya kan? Untuk membangun diri sendiri, di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 berkata gini, siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Lo lebih baik membangun jemaat dengan bernubuat. Lo iya, nanti makanya ditaruh Tuhan nomor 2. Dikasih tahu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi yang bernubuat membangun jemaat, makanya dikasih nomor 2. Supaya kamu tahu, kamu harus bisa membangun dirimu sendiri dulu. Jadi bahasa roh itu yang pertama Tuhan kasih itu memang untuk dirimu. Untuk pribadi. Makanya sebenarnya baptisan roh itu. Pertama baptisan roh kudus. Semua orang berhak menerima bahasa roh. Baptisan roh kudus. Siapa yang mau dan siapa yang percaya. Siapa yang benar-benar pengen. Baru karunia. Ada yang berkata, kan nggak semua orang dikasih karunia. Gini saudara. Firman Tuhan berkata semua orang suruh menginjil nggak? Ayo siapa yang percaya semua orang disuruh menginjil? Angkat tangan. Betul kan? Tapi ada karunia menginjil nggak? Loh, ada kan karunia menginjil? Nggak semua dikasih karunia menginjil, tapi semua disuruh menginjil. Kalau yang karunia, nanti nanti ada penjelasan lagi. Karunia berbahasa roh. Itu nanti. Ayatnya siapa ya? Yang kedua. 1 Korintus 14 ayat 18. Paulus berkata ini, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Loh, Paulus lo ini yang ngomong. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus memang yang ngomong siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Tapi di ayat ke-18 dia berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi berbahasa roh ini memang ada dua fungsi. Untuk diri sendiri, yaitu untuk berdoa. Doa di sini adalah berdoa dengan kepada Allah yang diilhami Roh Kudus, Roh Allah berdoa bersama dengan rohmu, yaitu doa rahasia yang tidak seorang pun yang mengerti karena ini bahasa rahasia. Kalau rahasia, ya tidak ada yang bisa menerjemahkan dan memang tidak perlu diterjemahkan, tidak perlu ditafsirkan. Wong namanya rahasia. Kalau berusaha menafsirkan itu namanya kepo. Misalnya saya ngomong nih sama Bu Diana, hal yang rahasia. Ada orang yang berusaha, pengen tahu pada saya ngomong bahasa sandi yang orang nggak tahu. Dia berusaha menerjemahkan ini namanya kepo. Wong saya ngomong bukan untuk dia dan ngomong bukan untuk orang lain. Ini ngomong cuma untuk berdua. Misalnya saya ngomong dengan suami dengan bahasa rahasia, dengan bahasa isyarat, karena saya cuma lagi ngomong dengan dia, bukan untuk orang lain. Ada orang lain ingin menerjemahkan untuk disampaikan kepada orang lain, itu orang kepo. Jadi, kalau bahasa doa, ada bahasa roh yang memang bukan untuk ditafsirkan. Dan itu tidak sesak. Itu yang namanya bahasa roh do. Nah, bahasa roh untuk membangun diri sendiri ini, untuk membangun api.
Ada ayatnya nggak membangun api gini, saudara. Waktu itu pengalaman pribadi. Ada banyak hal itu, saudara itu baru saudara itu akan ngerti kalau karena ini perkara rohani. Ada banyak perkara rohani. Itu baru saudara ngerti kalau saudara alami. Contoh gini, saudara akan mengalami damai sejahtera. Saudara baru tahu damai sejahtera kalau saudara alami. Saudara akan mengerti tentang kering secara rohani. Rasa roh ini kering. Kalau saudara nggak ngerti secara rohani, nggak mengalami, saudara nggak ngerti apa itu rasa kering di dalam rohani. Tidak damai sejahtera, saudara nggak akan ngerti kalau saudara nggak alami. Mendengar suara Tuhan, saudara nggak akan ngerti karena ini pengalaman rohani. Tidak dilihat, bukan hal yang fisik. Kalau saudara berbahasa roh, itu kayak ada yang meledak di sini. Itu kayak ada api. Kadang kita itu ngerasa kayak gede gitu loh. Roh kita itu kayak gede gitu, kayak raksasa. Badan kita tetap kecil, makanya langsung kayak pede, kayak kuat gitu. Membangun roh. Makanya Daud itu lebih kecil daripada Goliat. Tapi kenapa dia pede? Itu karena rohnya perkasa. Itu bangun roh itu gitu. Rohnya itu kayak perkasa, pede. Makanya nggak gampang lihat masalah itu kacau. Membangun roh itu dengan berbahasa roh, membangun roh itu sehingga dia menjadi apa itu? Dia mengobarkan api, dia mengobarkan imannya, dia mulai apa ya, mengobarkan semangatnya. Dia itu yang namanya maka ada orang berkata berapi-api. Itu mengobarkan di perpasaro, perpasaro, perpasaro. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, ada banyak orang yang dipakai di dalam pelayanan khusus ya, itu biasanya mereka punya jam doa sendiri berbahasa roh. Ada yang sampai satu harinya, per hari ada yang 45 menit, ada yang 1 jam khusus bahasa roh, ada yang 3 jam khusus berbahasa roh. Jangan mendengarkan orang yang tidak berbahasa roh. Jangan kita itu belajar kepada orang tentang kesembuhan ilahi kepada orang yang tidak punya karunia kesembuhan ilahi. Jangan belajar kepada orang tentang iman kepada mereka yang tidak punya iman. Loh, bagaimana saya percaya mana yang benar dan enggak? Ya, saudara bisa lihat dari buahnya kan. Saudara jangan belajar kalau saudara mau buka usaha, jangan belajar kepada orang-orang yang tidak punya usaha. Tapi belajar dengan orang-orang yang sudah jatuh bangun dalam usaha, tapi sekarang berhasil. Saya bisa ceritakan karena saya bisa ngalami waktu saya berbahasa roh dan tidak berbahasa roh. Makanya saudara bisa lihat ya, orang-orang yang dalam pelayanan kuasa ya, bukan cuma pelayan khotbah ya, pelayanan kuasa. Biasanya mereka punya jam doa berbahasa roh. Pelayanan kuasa ya, bukan pelayanan khotbah. Kalau khotbah itu gak usah pakai bahasa roh dan sebagainya, semua orang bisa berkhotbah. Semuanya butuh diurapi, sama semuanya urapan. Tapi pelayanan kuasa beda. Makanya orang-orang mau pelayanan pelepasan lah, orang-orang pelayanan penubuat lah, orang-orang yang dikasih kuasa kesembuhan lah, orang-orang yang dikasih pelayanan kuasa di dalam pernubuat lah, orang di dalam kuasa di dalam ada banyak hal lah pelayanan kuasa ya. Nah, itu semuanya pasti bahasa roh.
Mungkin ada yang enggak, tetapi biasanya cuma sekali-sekali gitu ya kan. Tetap Tuhan itu kasih kuasa, semuanya Tuhan Tuhan kasih ya kuasa, tetapi bukan sebagai sebuah pelayanan tetap gitu. Pelayanan misalnya ada orang-orang, oh dia kadang-kadang pelayanan kesembuhan, iya pernah ngalamin masuk ke pelayanan kesembuhan, tetapi orang itu pelayanan kuasa ya stabil di dalam pelayanan itu. Memang panggilannya pelayanan itu, bisa ngerti maksud saya ya. Pelayanannya memang pelayanan itu, memang panggilannya pelayanan kesembuhan. Orang ini memang pelayanan-pelayanan kuasa, bernubuat dan sebagainya gitu loh. Bukan cuma sekali-sekali tiba-tiba suatu saat Tuhan panggil dia tiba-tiba bernubuat. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian jadi itu ya, pelayanan barbazaro untuk pribadi. Yang kedua, baru kemudian baru yang kedua berbahasa roh untuk membangun jemaat. Berbahasa roh untuk membangun jemaat. Tapi sekali lagi sebelum kita itu dipakai Tuhan untuk membangun jemaat, kita itu harus bisa membangun hidup kita sendiri. Banyak orang itu kepengen dipakai Tuhan. Loh, gak apa-apa, bagus dipakai Tuhan. Tapi jangan pernah melupakan untuk membangun hidup kita. Rugi kalau kita nggak membangun diri sendiri. Nah, bahasa roh untuk membangun jemaat itu juga ada dua macam. Yang pertama, bahasa roh yang bisa dimengerti orang lain dari bangsa lain yang bahasanya berbeda dengan kita. Jadi kita berbahasa roh, tapi bahasa roh kita itu dimengerti orang lain dari bangsa lain yang bahasanya berbeda dengan kita. Nah, contohnya adalah kita sudah tahu ini semua. Yang di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 11 kita sudah tahu ini semua. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dikatakan di Yerusalem waktu itu diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Itu lagi ngumpul di situ. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa mereka yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Virgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah, pada waktu itu dikatakan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini berbahasa-bahasa lain. Saudara, berbahasa-bahasa lain di sini, kita itu ngerasanya itu berbahasa roh. Tapi ternyata orang dari bangsa lain mendengarnya kita berbahasa lain. Saya ngomong ini mungkin saat saya sering kesaksian ini. Saya pernah ngalami cuma satu kali dalam seumur hidup saya. Waktu itu kita lagi doa dalam persekutuan. Saya itu kan selalu mimpin persekutuan. Waktu saya kita doa, lagi berdoa, lagi pujian penyembahan. Setelah penyembahan, kita lagi penyembahan terus berbahasa roh. Nah, waktu berbahasa roh,
Setiap kali berbahasa roh itu kalau roh Allah lagi bekerja dan berbahasa roh itu untuk membangun jemaat, biasanya bahasa rohnya itu berbeda. Makanya orang selalu gini, masa doanya itu bahasa rohnya beda. Mirip-mirip itu kalau bahasa doa itu memang mirip-mirip. Tapi kalau berbahasa rohnya, roh Allah mulai bekerja itu untuk membangun jemaat. Biasanya itu bahasa rohnya itu langsung berbeda dari yang lainnya. Itu dia langsung bahasanya itu beda nonjol sendiri. Saya waktu itu langsung berbahasa roh. Saya tahu ini kok beda ya dengan saya biasanya berbahasa roh itu saya biasanya berbeda tiba-tiba berbeda sendiri kayak di Tuhan bekerja saya berbahasa roh saya berbahasa roh semua orang mendengar saya memang berbahasa roh tapi bahasa roh saya berbeda tapi waktu saya berbahasa roh ada yang nangis-nangis setelah acara selesai ada yang mendekati saya aku baru tahu kalau kamu bisa bahasa Hokkien sambil nangis saya bilang hah bahasa Hokkien makanan apa itu Terus saya nggak ngerti bahasa Hokkien terus dia loh terus dia tanya kepada yang lain, kalian dengar kan? Tadi Deborah ngomong bahasa Hokkien kan? Terus semua Pak di situ nggak ada yang tahu bahasa Hokkien. Terus dia semua pada bilang dia berbahasa roh. Terus dia bilang, aduh puji Tuhan. Dia bilang ini, saya punya pergumulan. Tidak ada satu orang pun yang tahu pergumulan saya. Itu sebuah rahasia antara aku dan Tuhan. Tapi hari ini kamu bicara semua, dibongkar, kamu bongkar semua, makanya saya nangis. Dia tuh sampai takut ada yang tahu. Karena dibongkar. Itu dirahasiakan, bongkar pakai bahasa Hokkien. Ternyata di situ nggak ada yang tahu bahasa Hokkien. Bahkan saya tidak tahu. Di situ dia mulai tahu Tuhan itu berbicara spesifik kepada orang yang tidak tahu bahasa Hokkien untuk Tuhan menunjukkan bahwa dia itu mengasihi dia. Sampai Tuhan berbicara spesifik supaya dia tahu persis memang Tuhan bicara kepada dia. Kalau saya tahu bahasa Hokkien, Tuhan ngomong sama saya, kadang dia akan mikir, ya mungkin dia memang tahu dapat bocoran kali ya, atau gimana, gimana, gimana. Enggak, dia kan enggak tahu. Saya tidak tahu sama sekali yang saya ngomong, saya bahasa roh. Dan semua yang di situ tahunya saya berbahasa roh, tapi memang bahasa roh saya berbeda. Ini bahasa roh untuk membangun jemaat. Nggak ada yang menafsirkan, tapi orang lain langsung tahu bahasa saya. Karena saya berbahasa-bahasa lain. Tapi saya taunya bahasa roh dan semua orang maunya bahasa roh. Dan pernah terjadi juga. Suatu saat ada seorang orang bule dari Amerika, seorang misioner waktu itu datang ke desa. Dia berkhotbah di desa, ada penterjemah dari Jakarta, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian ada seorang ibu, nenek-nenek, dia bahasa Indonesianya nggak terlalu lancar. Waktu altar call, nenek-nenek ini datang ke depan. Dan orang bule ini berdoa seperti biasa sebelum berdoa dia berbahasa roh. Tuhan itu untuk bahasa roh. Lama gitu ya kan. Jadi orang anak muda ini kan ya nggak menerjemahkan. Gimana menerjemahkan untuk berbahasa roh. Dia doakan gitu ya. Terus orang itu yang nenek-nenek gini, inje, inje, gitu terus kan, inje, gitu terus kan. Iya, iya. Tahu ya, inje, inje, inje. Selesai didoakan, terus baru orang ini berbahasa Inggris terus diterjemahkan. Terus orang nenek ini bilang gini, lo kamu ngapain terjemahin bahasa Indonesia, wong bulenya ternyata bisa bahasa Jawa. Dia bilang gitu. Terus dia orang ini, loh, bulenya ini gak tertanya loh, kamu bisa bahasa Jawa nggak bisa, saya bahasa Indonesia nggak bisa. Loh, nenek ini bilang kalau kamu tadi mendoakan dia dalam bahasa Jawa, kromo inggil. Ngerti kromo inggil? Bahasa Jawa paling halus. Paling halus, bahasa Jawa paling halus, paling sopan. Itu loh, Tuhan. Saya tadi orang itu juga ngomong, saya bahasa Hokkiannya paling bagus. Bahasa Hokkiannya. Jadi, hamba Tuhan ini taunya dia berbahasa roh. Penterjemahnya taunya dia juga berbahasa roh. Orang di sekitarnya juga taunya berbahasa roh. Tapi orang ini taunya bapak ini berbahasa Jawa Kromo Inggil. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukin kepada dia, aku yang bicara bukan orang ini. Memang aku sedang bicara sama kamu.
Ada banyak hal yang spesifik yang hamba Tuhan ini nggak ngerti. Kalau Tuhan ngomong ngomong sama dia begini-begini, kelamaan langsung Tuhan ngomong sama dia. Dan itu memang terjadi. Saya pernah mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan ngomong, eh, Pak hamba Tuhan siapa namanya? Pak Bapak Seventong. Waktu khotbah di Rusia, kalau nggak salah, dia Rusia. Dia nggak tahu bahasa Rusia karena penerjemahnya pas nggak ada. Akhirnya dia berdoa, ya sudahlah, dia langsung ngomong bahasa Inggris. Ternyata orang Rusianya bilang, terima kasih kamu telah berbahasa Rusia dengan bagus. Padahal dia berbahasa Inggris. Bisa nggak terjadi? Belum bisa. Tapi kalau beliau memang berbahasa Inggris. Tapi mereka mendengarnya bahasa Rusia. Bukan sedang berbahasa. Makanya kadang orang terus, oh berarti kalau berbahasa roh itu begitu. Enggak. Tuhan itu bisa bekerja. Kalau yang saya alami dan orang bule ini alami, pernah terjadi juga di Papua. Saya nggak perlu sebutin nama hamba Tuhan ini. Kalau saya sebutin, saudara tahu. Waktu KKR di sana, ada dua orang anak Papua berbahasa roh. Nah ini, kalau untuk membangun jemaat, biasanya bahasa rohnya tiba-tiba berbeda. Berbahasa roh. Oh ini berarti, tapi kok gak ada yang terjemahin ya, nggak ada yang menafsirkan ya. Terus akhirnya ada yang berinisiatif direkam. Waktu direkam, kemudian dia mulai bawa ke Jakarta, mungkin ada yang mengerti, mungkin ada yang menafsirkan. Jadi ngerti ya, bahasa doa. Kalau khotbah nanti akan banyak mengalami, saudara akan tahu bedanya. Kemudian ternyata ada yang ngerti. Loh, ini bahasa Jepang. Ternyata orang ini bernubuat tentang Jepang. Bertahun-tahun kemudian ternyata dua orang ini dipakai Tuhan penginjilan di Jepang. Jadi dipakai untuk membangun jemaat. Dia berbahasa roh, orang lain taunya bahasa roh. Ternyata bahasa Jepang. Yang kedua, bahasa roh, dia berbahasa roh. Tidak ada yang mengerti. Bukan bahasa lain juga. Tapi harus ada yang menafsirkan. Ada yang menafsirkan. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 ayat 7 sampai 11 berkata, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, ada yang memang Tuhan kasih karunia berbahasa roh. Karena bahasa roh ini adalah orang yang memang Tuhan kasih karunia berbahasa roh ini untuk membangun jemaat. Bukan bukan bahasa roh yang untuk doa. Memang untuk membangun jemaat. Makanya Tuhan itu juga akan pakai di tempat itu orang yang bisa menafsirkan. Atau Paulus berkata kalau nggak ada yang bisa menafsirkan, kamu minta supaya kamu bisa diberi kuasa juga untuk menafsirkan. Tapi kalau nggak ada yang menafsirkan, ya lebih baik kamu diem. Maksudnya gini, di dalam ibadah itu harus tertib. Dalam artian tertib, kalau kamu memang berdoa untuk pribadi, berbahasa roh, ya nggak usah keras-keras kayak orang pamer itu namanya kedagingan. Kalau kita menguasai boras padahal kamu tidak sedang membangun jemaat, kamu sedang membangun dirimu sendiri, ya nggak usah ngotot. Kecuali memang di gereja itu memang semua berbahasa roh. Musiknya lagi keras,
Sehingga kamu keras-keras pun ya tidak akan mengganggu sebelahnya karena musiknya lebih keras dari suaramu ya, enggak masalah. Mengerti sampai sini ya? Kan ada di gereja, oh mari kita semuanya bersama-sama berdoa di dalam bahasa roh. Boleh nggak? Loh ya boleh. Kalau semua jemaat di situ memang semuanya mengerti tentang membangun di dalam bahasa roh. Tetapi kalau kita di dalam sebuah pelayanan, kebanyakan mereka belum mengerti. Ya lebih baik kita tidak usah pakai. Waktu kita berdoa, sebelum pelayanan bolehlah kita berbahasa roh bersama-sama atau pribadi. Tetapi kalau waktu di dalam pelayanan ya sudah bermazmur saja waktu penyembahan, ya kan? Supaya orang-orang itu tidak bingung dan sebagainya. Jadi kalau itu bukan untuk membangun jemaat, hanya untuk membangun diri sendiri, ya tidak perlu gitu loh. Tidak perlu langsung kemudian berbahasa roh di depan dan sebagainya. Kadang kalau toh memang harus berbahasa roh, karena memang sudah terbiasa menguatkan diri sendiri, ya enggak apa-apa. Tapi nggak perlu keras-keras gitu loh. Keras sampai orang sampai bingung. Nggak perlu gitu loh. Karena segala sesuatu itu tertib, jangan ditambahin dengan kedagingan. Orang kedagingan tuh gini loh, kedagingan itu ditambahi dengan emosional, ditambahi dengan apa ya, nggak ketertib, nggak tertib. Segala sesuatu yang dari roh itu tertib, segala sesuatu yang dari roh itu mendatangkan damai sejahtera. Segala sesuatu yang dari roh itu bisa dikuasai, ada penguasaan diri. Kamu lebih mementingkan sebuah ketertiban, damai sejahtera. Bukan, "Wis, yang penting saya suka kok. Ya memang aku model begini." Ya nggak begitu ya. Ada sebuah penguasaan diri dan sebagainya. Nah, yang terakhir sudah mau habis. Nah, sekali lagi saya rangkum semuanya ya. Jadi, oh, tadi ada ayat yang terakhir yang tidak saya tulis di sini. Makanya ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28. Oh, 1 Korintus 14 ayat 26 dulu ya. Kok nggak tak tulis ya ini tadi? Tinggalan. Atau di sini ada? Bentar ya, kayak ada mungkin. Ya, nggak ada. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang lain mengajar, atau pernyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Makanya tadi dikatakan ada yang menafsirkan berbahasa roh, ada yang bahasa roh dan ada yang menafsirkan itu kalau lagi berkumpul, kalau untuk beribadah, untuk saling untuk apa ya, untuk membangun. Tetapi kalau untuk berbahasa roh untuk membangun diri sendiri, ya enggak apa-apa. Oh, kalau ibadah jangan berbahasa roh sendiri. Ya enggak apa-apa. Yang penting kamu enggak mengganggu sebelah-sebelahmu. Kamu berbahasa roh, ya enggak apa-apa. Yang penting enggak teriak-teriak. Tidak apa-apa. Kecuali kita berada di gereja yang tidak mengenal berbahasa roh, ya tidak usah. Lebih baik kita menghargai mereka, menghormati mereka, ya kan? Atau berbahasa rohnya pelan aja, ya kan? Namanya aja bahasa lidah, ya lidahnya aja kita berbuat, tapi walaupun berbahasa lidah kan namanya lidah, kita berbahasa lidahnya aja yang kita berbicara, tetapi nggak usah mengeluarkan suara. Kemudian di dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 berkata, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 orang, sebanyak-banyak 3 orang. Ini sudah tahu ya, seorang demi seorang harus ada yang menafsirkan. Nah ini ya kan, kalau untuk membangun jemaat. Nah ini yang namanya karunia. Mungkin minggu depan saya akan sampaikannya. Jadi kalau baptisan Roh Kudus itu sebenarnya semua orang berhak untuk menerima tanda berbahasa roh. Tapi berbahasa roh ini ya kalau kamu mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Atau dan kalau kamu percaya. Tapi kalau kamu merasa gini, oh semua orang tidak dikaruniai. Hanya orang-orang tertentu, ya terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena sama seperti saya tadi katakan, ada karunia mengajar. Tapi Alkitab juga berkata, biarlah kita semuanya, dari segi waktu kamu seharusnya sudah bisa mengajar. Berarti semua kan disuruh mengajar. Firman Tuhan katakan, beritakanlah Injil. Baik atau tidak baik waktunya, kita harus memberitakan Injil. Tapi juga ada karunia-karunia menginjil. Jadi ada karunia khusus untuk menginjil.
Tapi kita semuanya disuruh nginjil. Jadi ada karunia dasar. Semuanya kita disuruh untuk menginjil. Itu sudah ada. Tapi memang ada karunia khusus yang membuat kamu lebih spesifik di sana. Tapi pada dasarnya kita semua dikasih. Sama dengan berbahasa roh dan sebagainya. Ah, itu nanti minggu depan deh saya jelasin lebih panjang. Yang ini tadi tentang berbahasa roh supaya saudara tahu ada bahasa roh untuk pribadi, tidak perlu ditafsirkan, ada karunia untuk membangun jemaat itu yang perlu ditafsirkan dan ada yang tidak perlu ditafsirkan karena bahasa bahasa roh untuk membangun jemaat ada yang memang Tuhan kasih itu bahasa-bahasa lain. Amin. Sebelum saya berikan kepada hostnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami tahu bahwa kebenaranmu akan dibuka selayer demi selayer, semakin hari akan semakin jelas, semakin hari akan semakin disingkat, sehingga kami semakin cerdas, sehingga kami tidak salah paham, tetapi kami semakin paham. Sehingga kami tahu mengukur diri kami, sehingga kami tahu mana yang kami belum paham, mana yang kami masih belum mendapatkan, mana kami yang masih lobang, mana yang kami belum melakukan, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman dengan genap, kami dapat menjadi mengerti firman-Mu dengan utuh, dan dapat menjadi pelaku firman dengan utuh. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Uci. Terima kasih, Pastor, untuk pengajarannya, pemapasan firman-Nya. Topik yang menimbulkan banyak pro dan kontra. Sekiranya semua mendapatkan dan semakin lebih jelas ya buat kita semua yang mau memanfaatkan apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita ya. Kalau yang nggak mau memanfaatkan, that's okay. Yang mau silahkan. Right, Esther. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. Ada 3 akun yang dapat. Terima kasih Pak Hizkia. Tuhan memberkati semua orang yang sudah memberi dan yang akan memberi. Dan Zoom sudah dibuka ya chat roomnya. Silahkan menuliskan pertanyaan saudara-saudara yang ada di Zoom, yang di YouTube sudah banyak. Dan minggu depan akan dilanjutkan oleh bagian kedua. Jadi banyak yang bertanya, mereka rindu untuk bisa mendapatkan bahasa roh, tetapi belum dapat sampai sekarang. Mungkin akan diajarkan minggu depan. Jadi datang minggu depan. Dan selanjutnya Ibu Wenda akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan Ibu Wenda. Baik, makasih Ci Yulenti. Shalom Pastor, shalom Bapak Ibu sekalian. Baiklah, malam hari ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan yang masuk dari Zoom belum ada Pastor, jadi saya bacakan melalui YouTube. Pastor, bahasa roh itu bisa dipelajari kah? Maksud saya kata-kata bahasa roh. Yang saya tahu bahasa roh itu karunia dari bahasa roh. Nggak bisa dipelajari. Karena kalau berbahasa roh, makanya kadang-kadang ada orang yang berpikir begini, oh kan bahasa roh itu kan bahasa, jadi eh, harus kayak bahasa, la 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 la, baba baba, gitu ya kan. Kok kadang-kadang, oh apa bahasanya, apa ya, kok mirip-mirip lah, apa inilah gini ya. Itu kan bahasa lidah ya, itu lidah ya, yang berkata-kata itu lidah ya, bukan. Kalau kalau jadi beda ya. Itu makanya kata-kata itu kan bahasa lidah. Kalau kita ini kan bahasa Inggris gitu ya kan. Makanya bahasa Inggris kan diajari toh. Kalau bisa misalnya bicara eh gak usah gak usah bahasa jangan bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Indonesia eh laler gitu ya kan. La, R-nya itu ler, laler, menclok, pager, kan gitu ya kan. Biar bisa R ya kan. Terus kalau ngomong papi itu P-nya harus P. Lah kalau kalau bahasa lidah itu kan lidahnya kan, lidah gitu ya kan. Jadi berbeda gitu loh. Minggu depan deh. Cuma kadang-kadang kalau dijelasin nanti orang langsung mirip, masa begitu? Ayatnya mana ya begitu? Itu kan namanya lidah.
Kalau mulutnya itu kan kita yang mulutnya itu terserah kita. Kamu mau mau nggak pakai mulutnya buka terus ya nggak apa-apa kan lidah bahasanya lidah. Makanya kadang-kadang kelihatannya mirip-mirip, tapi kalau didengar-dengerin nggak sama. Kayak saya dulu jauh itu kayak mirip-mirip, kalau didengar-dengerin ternyata berbeda. Antara bahasa roh saya dengan suami saya ternyata berbeda. Antara bahasa rohnya si A dengan si B ternyata berbeda. Saya dulu saya perhatikan antara 3WL ya kan. Mirip-mirip, ternyata bahasa rohnya mereka semuanya berbeda. Satu dengan yang lain semuanya berbeda. Tetapi semuanya itu di dalam Tuhan, semuanya itu punya pengertian yang berbeda-beda. Ya terserah kepada Tuhan karena yang berbicara adalah Roh Allah melalui roh kita. Jadi kita nggak usah pusing itu artinya gimana, karena berbeda. Berbahasa roh itu tidak sama dengan berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu pokoknya kalau ngomong apa itu namanya artinya apa. Harusnya kan Roh Kudus tuh kalau berdoa gini ya. Kalau Roh Kudus itu berdoa misalnya Tuhan lagi ngomong kudus. Ya, harusnya kalau lala lala artinya kudus ya, terus kalau lala lala artinya kudus. Ya, kalau begitu bisa dipelajari, nggak bisa jadi rahasia lagi dong. Justru karena rahasia itulah, makanya bahasa itu tidak akan pernah bisa dipelajari. Itu sebabnya Alkitab selalu berkata, di dalam Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tidak akan ada yang kamu bisa pelajari. Di dalam pelajaran, di dalam bahasa roh juga demikian. Karena bahasa roh itu adalah bahasa rahasia. Kenapa? Supaya memang roh jahat pun tidak akan pernah tahu apa yang Tuhan sedang katakan di dalam bahasa rohnya. Jadi tidak bisa dipelajari. Oke, silakan. Ada lagi? Oke. Pertanyaan dari Sung Pastor. Pastor, kalau kita berbahasa lidah, apakah sudah pasti berbahasa roh? Terima kasih, Pastor. Saya nggak ngerti maksudnya. Gini ya, kalau yang ngerti kamu sedang berbahasa roh dan tidak itu kamu. Hmm. Kalau kamu di dalam Tuhan, ya kamu harusnya yang tahu. Apakah orang itu bisa meniru? Loh ya bisa. Wong kesembuhan aja bisa ditiru, semuanya bisa ditiru. Loh orang dulu-dulu ada kok di Amerika di gereja. Tapi kita tahu, kan Alkitab berkata kita itu yang rohani itu bisa menilai, yang tidak rohani kita ngerti. Waktu di dalam gereja nih ada orang itu berbahasa roh. Tapi itu ada saksinya. Oh, bisa ditanya suatu saat. Itu saya di sebelah dia, di sebelah dia. Saya lah ngomong sama dia. Dia ini nggak berbahasa roh. Terus dia bilang sama saya, kan saya ada pendeta senior ya, saya salah satu pendeta di situ. Saya bilang begini, dia ini tidak sedang, orang ini nggak bahasa roh. Terus dia bilang gini, masa sih pastor? Iya, orang ini itu roh jahat. Saya tidak tahu orangnya karena kita di kursi gereja, pakai gereja zaman dulu itu, kalau gereja lama itu kan ada gininya ya kursinya, sebelahnya kayunya gini. Jadi kan kita bersandar itu kan jadi nggak kelihatan orang yang sebelah sana karena ketutupan kursinya gini. Terus gini, lihat aja sebentar lagi pasti orang itu teriak-teriak karena ini roh jahat. Terus dia bilang ini, masa sih? Terus agak lama bahasa roh kayak bahasa roh. Saya bilang ini bukan bahasa roh, ini roh jahat. Terus agak lama terus langsung kayak habis itu kayak suaranya bayi kayak anak kecil. Saya bilang nih, habis ini dia teriak, habis ini dia manifest karena ini roh jahat. Terus dia langsung, loh masa sih? Nah, habis itu dia berdiri teriak-teriak dan sebagainya. Nah, akhirnya mengganggu suasana ibadah, saya tahu itu kerasukan, itu roh jahat. Terus habis itu ya itu pendeta seniornya minta tolong untuk saya keluarin orang itu untuk dilayani pelepasan. Jadi apakah bisa ditiru? Bisa. Tetapi kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, kita tahu orang itu berbahasa roh benar atau tidak. Kita tahu. Tapi kita sendiri tahu. Kita nggak usah pusing. Itu bahasa roh apa enggak. Kita itu menilai diri sendiri, nggak usah pusing. Oh orang itu bahasa roh apa enggak. Ngapain sih ngurusin orang? Tapi kalau kita memang penuh Roh Kudus, kita bisa tahu sendiri. Kenapa kok saya harus tahu? Karena Tuhan itu suruh saya dipakai Tuhan ya untuk supaya tahu, supaya menertibkan dong, supaya saya kayak itu tadi saya tahu, akhirnya saya melayani orang itu untuk dilayani pelepasan, supaya orang itu dibebaskan, nggak cuma oh orang ini roh jahat, oh orang ini sungguh-sungguh ya, nggak cuma terus kemudian menilai menilai untuk gosip, ngapain Tuhan cuma kasih tahu saya bukan untuk membebaskan orang, tapi kan Tuhan kasih tahu saya ngomong ke sebelah itu cuma supaya orang ini juga tahu membedakan orang ini enggak, orang ini roh jahat. Dan kan saya tidak tahu orangnya.
Terus agak lama baru dia berdiri kan semua duduk baru kelihatan. Oh dia. Baru kemudian udah didatangi ngeblak orang ini. Udah terus dilayani pelepasan, lepas. Jadi apakah bisa ditiru? Bisa. Tetapi tetap di dalam nama Yesus pasti dia manifest dan pasti dia akan apa bisa dilayani pelepasan. Kalau dia memang mau dilayani pelepasan, kalau dia sendiri kemudian dilayani pelepasan, kemudian dia mengikat dirinya sendiri dengan setan, ya dia akan lebih jahat daripada sebelumnya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan berikutnya, Pastor. Shalom, Pastor Deborah mau tanya, jika saya belum bisa berbahasa Roh Kudus, apakah saya boleh menjadi pelayan pendoa? Boleh, siapa bilang harus terpenuh Roh Kudus? Tapi saudara harus percaya Yesus. Kalau saudara belum terima Yesus, jangan jadi pendoa. Nanti jadi perusak. Karena hanya orang yang di dalam Yesus yang bisa punya otoritas untuk mengalahkan setan. Nah, kalau saudara tidak di dalam Yesus, gimana bisa mengalahkan setan? Karena saudara temannya setan. Jadi, menjadi pendoa, satu syaratnya, saudara harus percaya. Jadi anak Tuhan Yesus. Bukan cuma percaya Yesus, tapi menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu. Tuh, saudara harus sudah baptis, ya kan? Itu. Oke. Ada lagi? Ya, ada Pastor. Shalom Pastor, saya dari gereja Protestan. Tapi pada saat isoman COVID, saya banyak doa lalu berbahasa roh. Tapi sampai sekarang cuma lalala, tatata, papapa. Hanya begitu. Yang herannya kok setiap saat bisa dikeluarkan. Sejauh ini perasaan perasaan biasa-biasa saja saat berbahasa roh. Hmm. Gimana sih? Saya nggak tahu. Bisa dikeluarkan selama ini biasa-biasa saja gimana sih? eh, pada waktu COVID katanya pastor dia berdoa itu dia bisa bahasa roh, tapi sekarang ini dia sudah tidak, maksudnya dia cuma bisa tatata, lalala, papapa, hanya begitu saja. Sekarang herannya kok setiap saat bisa dikeluarkan lalala, patata itu setiap hari bisa dikeluarkan. Nah, sejauh ini perasaannya itu biasa-biasa saja Oh, saat perasaan. berbahasa roh. Iya, Iya, itu terus lakukan sampai terjadi sesuatu di sini. Jadi nggak cuma biasa. Lah kalau saudara berbahasa rohnya sambil ngelamun, tolak-tolak. Ya ngerti ya kan? Sambil gimana ya? Itu kayak kalau doa saudara berbahasa roh sampai saudara akhirnya sampai terjadi ledakan di dalam rohmu. Kamu saudara harus berbahasa roh terus, saudara harus latih terus. Jangan sampai akhirnya ya cuma begitu-begitu aja, biasa-biasa terus, cuma lalala tata. Ya saudara harus berbahasa terus, saudara juga harus minta gitu loh, supaya benar-benar Roh Kudus bekerja gitu loh. Saudara harus berdoa terus. Jadi jangan cuma apa ya, jadi cuma sebuah 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 kebiasaan akhirnya cuma tata tata aja. Kalau berbahasa roh itu sama dengan kalau kita memuji Tuhan. Pertama nyanyi kayak biasa, memuji Tuhanlah sampai terjadi ledakan di sini. Sama dengan waktu berbahasa roh, sampai terjadi ledakan. Sampai berbahasa rohmu diubah sama Tuhan gitu. Sampai Tuhan itu, Roh Kudus itu bekerja di dalam rohmu, berbahasa rohmu sampai jadi berbeda. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? ya Pastor. Pastor, saya mau tanya. Saya pernah ikut praise and worship. Saat semuanya berbahasa roh, yang saya dengar saat masing-masing berbahasa roh, dengarnya dalam bahasa Indonesia. Seperti ada yang memuji, memuliakan nama Tuhan. Tapi ada yang berdoa. Saya dengarnya macam-macam gitu, Pastor. Padahal mereka semuanya sedang berbahasa roh. Itu artinya apa, Pastor? Nggak ngerti saya karena saya tidak ada di situ. Gimana saudara tahu kalau mereka sedang berbahasa roh? Kalau saudara berbahasa Indonesia dan mereka saudara mendengar bahasa Indonesia, ya mereka memang sedang berbahasa Indonesia. Iya. Ngerti? Kecuali orang-orang itu orang-orang Israel, mereka itu orangnya berbahasa Ibrani semua.
Mereka berbahasa roh, tetapi mereka saudara dengarnya berbahasa Indonesia. Nah, itu. Lah, kalau saudara berbahasa Indonesia, mereka orang Indonesia semua, ya berarti memang mereka lagi berbahasa Indonesia. Ngerti ya? Karena Tuhan itu kalau bekerja bukan saya bahasa Indonesia, oh saya lagi berbahasa roh, tapi orang lain lagi mendengarnya saya bahasa Indonesia, ya ngapain dong saya bisa bahasa Indonesia? Gak bisa pakai berbahasa roh toh, sama-sama bisa bahasa Indonesia kok. Ngapain Tuhan pakai saya berbahasa roh langsung menerjemahkan itu dengan bahasa Indonesia, dengan memakai bahasa saya harus berbahasa roh dulu, lalu Tuhan pakai bahasa roh saya jadi bahasa Indonesia, kan nggak perlu gitu loh. Ya saudara mendengarnya bahasa Indonesia, gitu. Jangan jadikan ini nanti pelajaran bahasa rohnya jadi aneh-aneh lo ya. Enggak, ini saya cuma mau tunjukin berbahasa roh itu ada bahasa roh untuk pribadi, ada bahasa roh itu untuk membangun jemaat, ya kan? Terus jangan kemudian dipikirkan yang aneh-aneh, ya kan? Ini bukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya kan? Kalau karena nanti pertanyaannya aneh-aneh berarti saudara lagi mikirin yang aneh-aneh gitu loh. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Pastor, berarti bahasa karunia, bahasa roh itu pastor kan macam-macam pastor ya. Ada yang bisa bahasa kayak pastor bahasa Mandarin, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Belanda, macam-macam ya pastor ya. Pokoknya bahasa roh itu hanya dua macam. Satu untuk bahasa roh untuk diri sendiri dan untuk membangun jemaat. Tapi bukan berarti, oh bahasa roh saya itu bahasa Cina. Bahasa rohnya dia itu bahasa Jepang. Enggak. Tapi Hmm. sewaktu-waktu tiba-tiba Tuhan pakai itu karena sebuah kebutuhan. Kayak saya kan pernah kemudian bahasa Hokkien. Apakah kemudian setiap kali saya berbahasa roh bahasa Hokkien? Ya enggak lah, wong orang yang Hokkiannya sudah enggak ada. Lah ngapain saya Tuhan kasih saya terus kemudian setiap bahasa roh kemudian bahasa Hokkien lo ngapain Wong Tuhan itu nggak lagi sedang bicara dengan orang seseorang gitu loh jadi Hmm. jangan salah pengertian yo terus kemudian oh bahasa rohku bahasa Hokkien si ini bahasa rohnya itu bahasa Jepang jangan ngawur gitu ya jadi bahasa roh aja bahasa roh kita itu hanya dua macam bahasa roh itu memang Tuhan pakai untuk membangun diri sendiri. Kedua, untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat itu terserah Roh Kudus. Kadang tiba-tiba di suatu waktu, tiba-tiba saudara melayani di suatu tempat misalnya. Tiba-tiba saudara melayani di ternyata ada orang Jepang di situ yang saudara tidak tahu ternyata orang itu orang Jepang. Misalnya, atau saya tadi orang Indonesia semua tadi itu. Cuma saya tidak tahu kalau orang Indonesia itu banyak orang Chinese-nya, tapi yang lain tuh bahasa Mandarin, Chinese Mandarin, orang Indonesia kan orang Chinese-nya bahasa Mandarin aja banyak yang nggak bisa kan. Tapi orang ini bahasa Hokkien-nya pinter, bahasa Mandarinnya bisa, tapi Hokkien-nya yang lebih lebih kencang. Makanya waktu saya berbahasa roh ternyata bahasa Hokkien, ternyata orang ini satu-satunya di ibadah itu yang bisa Hokkien. Orang karena Tuhan sedang bicara sama orang itu. Jadi bukan jangan itu ya, jangan kemudian oh berarti bahasa roh itu ada orang yang punya karunia bahasa roh Hokkien. Loh enggak, gitu loh ya. Makanya kalau kita Ya. lah pengajaran saudara harus berdoa dulu supaya dapat pengertian. Ngerti ya? Pokoknya cuma bahasa roh itu untuk doa, satu untuk berdoa, untuk pribadi, untuk pribadi itu untuk membangun diri sendiri, kedua untuk berdoa. Enggak perlu diterjemahkan. Yang kedua untuk membangun jemaat. Untuk membangun jemaat itu terserah Roh Kudus. Kadang Roh Kudus pakai kita berbahasa roh tiba-tiba ternyata bahasanya itu bahasa lain. Orang lain bisa ngerti bahasa kita. Kita nggak tahu bahasa kita itu bahasa apa. Kita nggak tahu ternyata kita bahasa Jepang. Bukan berarti Tuhan kasih karunia bahasa Jepang. Enggak. Kamu itu ya bahasa roh. Saya juga nggak tahu. Saya itu tetap bahasa roh. Orang di sekitar saya semua taunya bahasa roh. Orang lain dengernya saya berbahasa Hokkien, saya dengernya bahasa roh, orang lain dengernya saya berbahasa roh. Kayak tadi orang berbahasa Jepang. Orang semuanya ngertinya bahasa roh, cuma berbeda dari bahasa orang lain. Orang ini juga taunya dia berbahasa roh, dia memang lagi berbahasa roh. Cuma ternyata kok orang ini berbahasa roh, tetapi berbeda. Langsung direkam, ternyata berbahasa dia ternyata bernubuat di dalam berbahasa Jepang. Bukan berarti dia punya karunia berbahasa roh bahasa Jepang. Ya enggak, bahasa roh ya bahasa roh. Tapi Tuhan itu bisa pakai berbahasa roh itu dalam dua hal. Tiba-tiba berbahasa roh, ada orang yang memberikan penafsiran. Ada yang dia berbahasa roh, tiba-tiba orang bisa mengerti apa yang kamu sedang katakan.
Karena Tuhan sedang berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sekalipun kamu tahunya berbahasa roh. Jadi sekali lagi, bukan bahasa roh macam-macam. Bahasa roh Jepang, bahasa roh Ninda, bahasa roh ya bahasa roh. Oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, yang dari Zoom kayaknya pertanyaannya sudah terjawab sama Pastor barusan ya. Saya beralih ke YouTube Pastor. Apakah yang dimaksud pelayanan kuasa itu, Pastor? Waduh, gimana sih? Saya nggak ngerti. Pelayanan kuasa itu ya kuasa, masa nggak tahu kuasa? Pelayanan kuasa itu pelayanan di dalam pengurapan. Saudara kalau khotbah, nggak cuma sekedar saudara membuat orang mengerti, kuasa itu membuat roh, membuat orang itu orang itu membuat orang itu bertobat. Pelayanan kuasa kayak rasul-rasul, pelayanannya membawa kesembuhan, membangkitkan orang mati, pelayanannya itu memulihkan banyak orang, penglihatan, orang itu bisa mengusir setan, orang itu kadang-kadang Tuhan kasih penglihatan, orang itu sampai tahu, orang itu terikat di dalam roh apa, tanpa orang itu kasih tahu. Pelayanan Yesus itu pelayanan kuasa sampai dikatakan dia tidak berkhotbah seperti orang lain karena dia berkhotbah dengan kuasa. Terus kemudian dia bisa menyembuhkan orang buta menjadi tidak bisa melihat, yang bisu menjadi berbicara, itu pelayanan kuasa. Kemudian penginjilannya penuh dengan kuasa, membawa dalam pelayanannya itu kemudian banyak orang bertobat, walaupun bukan berarti kemudian oh orang itu penginjilannya nggak ada orang bertobat ya, jangan kemudian kita menghakimi orang yang tidak perlu dengan kuasa, tapi pelayanan kuasa itu disertai dengan tanda tangan mujizat. Sorry ya, ada binatang, ada binatang masuk. Oke, ngerti ya? Oh bukan, rabut ternyata. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Shalom Pastor Deborah. Kalau saya saat berbahasa roh bisa menangis dan setelah itu tertawa. Kenapa ya? Biasakan untuk bertanya sama Tuhan, nangis, tertawa, yaitu hadirat roh, hadirat Tuhan, gitu loh. Hadirat Tuhan, Tuhan itu memanifestasikan kadang menangis, kadang tertawa. Tapi jangan cuma kita senang karena nangis dan tertawa, tetapi apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu loh, apa yang Tuhan ingin perbuat di dalam hidup kita, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apakah Tuhan mau kita dalam pertobatan, apakah Tuhan mau kita mengampuni seseorang, apakah Tuhan mau kita mendoakan orang, apakah Tuhan ingin kita mulai melayani, apa yang Tuhan ingin kita bangun sesuatu, apa yang Tuhan ya, jadi itu gitu loh. Kan banyak orang Kristen cuma seneng eh, oh saya suka itu kalau ke gereja itu kalau penyembahan nangis-nangis. Loh bagus itu. Kita dipulihkan. Tapi setelah itu apa? Apa yang kita kita itu tanya apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi kalau nangis ya itu namanya dijamah oleh Tuhan. Tuhan hadir kita sehingga kita bisa nangis, kita bisa tertawa, ya kan? Itu. Saya dulu juga begitu, kalau penyembahan dulu saya gitu nangis gitu ya, bisa wah nangis apalagi dulu kalau waktu di gereja Pentakosta nangis. Setelah nangis, terus saya mikir, terus habis nangis terus ngapain ya? Kalau kayak nggak punya duit ya, setelah nangis-nangis tetap nggak punya duit, lapar tetap nggak kelaparan. Kok nangis-nangis tak akhirnya terus Tuhan, terus kamu pinginnya apa? Ternyata kemudian Tuhan aku lebih membutuhkan hikmat daripada cuma nangis toh. Nangis saya senang, saya Tuhan ada hadirat Tuhan, tapi kemudian saya butuh hikmat lebih dari cuma nangis. Akhirnya tahu. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, kasih saya pengetahuan, jadi seimbang, nggak cuma nangis toh. Akhirnya Tuhan kasih hikmat, tahu mengelola keuangan, tahu bagaimana cari cari penghasilan, tahu menyusun gimana menyusun kehidupan dari nggak punya uang sama sekali itu menyusun kehidupan akhirnya gitu. Saya dulu saya nggak mau apa ya hidup saya tidak mau nanti masa depan saya kekurangan, saya tidak mau jadi tidak mau meminta-minta saya dalam pelayanan ini ya seperti itu gitu. Oke, ada lagi? Ya, Pastor, berikutnya dari YouTube. Bagaimana, Pastor, bila di gereja-gereja tradisi yang bukan karismatik, dia tidak pakai bahasa roh, apakah tidak ada kuasanya? Ya, ya saudara bisa ngerasain sendiri ya bukan nggak ada kuasanya ya. Kadang-kadang kalau bertanya begini itu kita nggak bisa ngomong ada kuasanya apa enggak. Di karismatik pun kita nggak bisa ngomong karismatik ada kuasanya apa enggak.
Ya, yang tahu ya, kalau saudara ada di situ, ya saudara menilai sendiri. Ada kuasa apa enggak itu kan kalau kita itu hadir di situ. Di dalam selama ada Tuhan Yesus, segala sesuatu itu ada kuasanya. Cuma kuasanya itu ada yang kental, ada yang enggak. Di mana-mana selama ada Yesus itu ada kuasa. Tapi ada kuasa Tuhan itu ada yang kental, ada yang tipis. Karena kuasa Tuhan itu kayak matahari. Kalau Tuhan itu, kalau Tuhan Yesus itu ini matahari. Di dalam matahari itu kan ada terang, ada panas, betul kan? Ada api. Semakin Tuhan deket, makin panas ya, kan? Semakin terang, Pak, kalau matahari. Sama dengan Tuhan. Makanya ada yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kalau soal, oh berarti di sana kerasa kental apa enggak? Ya enggak tahu saudara yang ada di sana kok. Saudara, kalau ada kuasa, semua ada kuasanya. Selama mereka menyembah Yesus, ada kuasanya. Tapi soal kental dan tidaknya, tidak tahu. Saudara yang ngerasain. Karena sama, waktu pelayanan di dalam perjanjian lama, pada waktu kemudian Raja Salomo, itu kan sampai imam-imam yang rebah. Ada yang tidak ada yang rebah tuh biasa sampai tapi ada kuasanya ya ada. Selama ada Yesus ada kuasanya. Cuma ya itu tadi kental atau enggak. Makanya bahkan saya dulu kerasain waktu saya WL. Kalau saya berhari-hari puasa itu bisa kerasa. Waktu penyembahan itu orang itu sampai sampai belakang sampai mana? Sampai asar yang di belakang itu rebah, rebah semua. Apakah kemudian waktu saya berdoanya sedikit gak ada kuasanya? Loh ada, tapi gak tidak sekental waktu saya berdoa puasa dan berpuasa roh setiap hari. Ngerti ya? Ada kuasanya ada, tapi kekentalannya berbeda. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Pastor. Pastor mau tanya, apakah bisa kita menafsirkan bahasa roh sendiri? Karena saya pernah saat berbahasa roh seperti dikasih tahu maksudnya atau disuruh baca ayat firman Tuhan. Apakah itu benar? Ya bisa saja. Ada lagi? Ya, Pastor mau tanya, bahasa roh ketika di gereja bahasa keluar dengan sendiri. Tetapi jika berdoa di rumah terkadang keluar lebih banyak, nggak keluar. Gimana cara supaya bisa digunakan pastor saat berdoa di rumah? Harus berdoa lebih lebih lama kah? Ya itu keputusan. Saudara ya, ya saudara doa, saudara memulai dulu, saudara memulai untuk berbahasa roh sendiri. Doalah sama Tuhan, minta sama Tuhan, minta pengertian bagaimana caranya. Karena kadang-kadang kalau dikasih tahu orang itu terlalu banyak pertanyaan terus kok begini ya, kok begitu. Itu pengalaman pribadi. Saudara minta sendiri sama Tuhan pengertian. Karena ada banyak orang itu terlalu banyak teori sehingga kalau dikasih tahu di sini kok begini ya, kok begitu. Ada banyak hal itu yang saudara harus alami dengan Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, saudara minta pengalaman dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan supaya saya pakai, kok ada orang-orang itu berbahasa roh sendiri, itu gimana ya? Gimana caranya Tuhan Yesus, saudara tanya sendiri. Karena Tuhan itu hidup, saudara tanya Tuhan, saudara tanya sendiri, praktek sendiri. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, berikutnya Pastor. Shalom, Shalom Pastor. Bagaimana dengan ibadah dalam sebuah gereja yang beberapa waktu tertentu berbahasa roh bersama-sama dengan semua yang hadir? Apakah itu diperbolehkan atau sesuai dengan Alkitab? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pastor, banyak. Saya berbahasa roh dengan seluruh badan saya sampai ke bawah, menyembah. Saya melihat tahta kemuliaan Tuhan. Apakah itu artinya saya mendapatkan karunia? Karunia apa? Ya, saudara. Ya, pada waktu saudara berbahasa itu, berbahasa roh, saudara tiba-tiba melihat Tuhan. Ya, Tuhan saudara sedang diperlihatkan Tuhan tentang tahta Tuhan. Ya sudah, itu aja. Kita nggak usah terlalu gini loh ya.
Misalnya gini, saya lagi mendoakan orang. Orang itu sembuh. Gak usah tertanya, apakah saya dikasih Tuhan karunia kesembuhan ya? Pokoknya saya lagi berdoa, sembuh. Yang saya lihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan bisa dipercaya bahwa Tuhan, waktu saya berdoa, Tuhan itu menyembuhkan orang itu. Jadi nggak usah terlalu mikirin yang gede-gede gitu, yang gimana gitu ya. Kalau saudara mau percaya bahwa oh saya dikasih karunia kesembuhan, ya amin gitu ya kan. Karena yang jawab itu ya susah gitu ya kan. Kadang-kadang bukan karena saudara itu oh karunia kesembuhan, tapi karena memang saudara semua orang percaya waktu mendoakan orang sakit kan memang Tuhan kasih kesembuhan karena iman orang itu, karena iman saudara, karena Tuhan itu memang sedang bekerja. Ada orang yang memang Tuhan kasih karunia kesembuhan. Kalau orang kasih karunia kesembuhan itu misalnya nih, 10 orang disembuhkan, 9-9-nya sembuh, satu yang enggak. Tapi kalau kita kadang-kadang 10 orang disembuhkan, 4 yang disembuhkan, ya kan? Karena kita semuanya dikasih, Tuhan kasih untuk penyembuhan orang lain, orang sakit, tetapi bukan sampai karunia kesembuhan. Karena karunia kita bukan di situ, karunia yang lain gitu loh. Kayak dulu ada orang menginjili orang, baru menginjili orang satu. Apakah saya dikasih karunia penginjilan ya? Karena ada orang satu menginjil, sudah orang itu bertobat. Ya nggak tahu. Kalau masih satu kita tidak tahu apakah saudara karunia di situ apa enggak gitu loh. Pokoknya jalani aja. Kalau saudara imani bahwa itu adalah karuniamu ya amin gitu loh. Saya banyak mendoakan orang karunia kemudian orang itu sembuh. Saya tidak pernah pernah berkata apakah saya dikasih karunia kesembuhan ya. Tetapi ya saya berdoa kalau dikasih karunia kesembuhan itu ya amin gitu loh. Makanya saya terus tetap melakukan kan begitu. Jadi saudara berdoa, kemudian melihat tahta Allah. Apakah saya dikasih karunia? Maksudnya dikasih karunia apa? Semua orang dikasih karunia intinya. Saudara dikasih karunia, Tuhan kasih karunia. Terus sekarang saudara melihat tahta Tuhan, apakah itu dikasih karunia? Iya, Tuhan dikasih karunia untuk saudara melihat. Saudara berbahasa roh itu juga dikasih karunia. Semua orang saudara diselamatkan juga dikasih karunia, gitu loh. Ngerti ya? Jadi kadang-kadang yang susah menjawabnya itu karena saudara kadang-kadang yang ditanyakan kita juga nggak ngerti apa yang menjadi maksud pertanyaannya. Ngerti ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada Pastor. Pastor ingin tanya, apakah orang yang sudah dapat bahasa lidah bisa juga tahu bila seseorang itu benar-benar bahasa lidah atau hanya ikut-ikut saja? Nah, kenapa tanya begini? Makanya saya tadi bilang, gak usah kepengen tahu apakah saya nanti tahu orang itu berbahasa, tahu orang itu biasanya Tuhan itu kasih tahu. Tetapi gak usah kepengen tahu. Karena kita itu tidak pernah disuruh Tuhan untuk menjadi hakim. Cuma pengalaman saya, seringkali Tuhan itu buat saya tahu. Makanya waktu itu pengalaman orang itu saya langsung tahu. Padahal berbahasa roh. Semua orang taunya dia berbahasa roh. Saya langsung tahu dia bukan bahasa roh. Terus ada orang berbahasa roh. Saya langsung tahu dia tidak berbahasa roh. Dia cuma meniru-niru. Tetapi nggak apa-apa, nggak berdosa. Meniru-niru nggak apa-apa, nggak berdosa. Karena dia kan lagi beriman supaya penuhan Roh Kudus ya nggak apa-apa. Sampai suatu saat dia kepenuhan Roh Kudus, dia kemudian tiba-tiba ngaku-ngaku sedih. Saya dulu itu niru-niru loh. Saya nggak kepenuhan Roh Kudus. Saya baru sekarang kepenuhan Roh Kudus. Padahal saya sudah tahu. Ya enggak apa-apa gitu loh. Tapi ada yang memang itu roh jahat, yang itu tadi saya tahu. Dulu juga pernah tahu, saya ini roh jahat sehingga saya tengking gitu ya. Kalau yang itu tidak saya langsung saya tengking karena jaraknya jauh, saya duduk di sini ada jarak dan saya tidak kelihatan orangnya gitu loh. Baru kelihatan, baru saya kemudian keluar, saya bawa orang itu keluar di lain kelepasan. Tapi pernah langsung berhadapan dengan orang itu ya langsung saya tengking. Padahal kayaknya berbahasa roh gitu ya. Kalau apakah semua orang tahu ya saya tidak tahu. Apakah orang-orang itu tahu apa enggak saya tidak tahu dan saudara tidak perlu menilai orang itu bahasa roh ini dan enggak kalau Tuhan tiba-tiba ngasih tahu. Tapi